Halo, selamat pagi anak-anak Pak Guru sekalian. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harapkan kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik anak-anak kami, hari ini kita akan belajar materi kita mengenai tentang IPS, yaitu bagaimana upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia ini, bangsa Indonesia masih negara yang hancur karena baru saja dijajah oleh bangsa penjajah. Baik anak-anak kami, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Engkau masih berkati pada saat ini. Bapa, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Berkati kami Bapa, agar kami dapat mengerti pelajaran kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak kami, dalam upaya nanti meningkatkan kesejahteraan masyarakat di awal kemerdekaan, ada 5 kebijakan nanti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang pertama yaitu kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Di situ yang kedua yaitu konferensi ekonomi, dan yang ketiga adalah pembentukan badan perancang ekonomi, dan yang keempat adalah rencana Kasimo atau sering disebut dengan Kasimo Plan, dan yang kelima adalah pinjaman nasional. Itulah 5 kebijakan tadi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan Republik Indonesia. Apa-apa sajakah yang kelima itu? Baik, kita lihat penjelasan berikut ini. Seperti Pak Guru bilang tadi, pada awal berdirinya Republik Indonesia ini, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Maka hal disebabkan karena antara harga-harga barang yang sangat tinggi dan akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi yang dilakukan negara Belanda atau NIKA pada saat itu. Maka pada awal kemerdekaan, perbaikan ekonomi baru dimulai pada Februari 1945. Pemerintah mulai memprakarasai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada saat itu. Yang pertama di situ adalah pinjaman nasional. Dalam bentuk pinjaman nasional ini, pemerintah melakukan pinjaman nasional sebesar pada saat itu 500 juta rupiah kepada dunia, dan kemudian dalam jangka waktu 40 tahun pembayaran dari pinjaman nasional itu. Yang kedua adalah konferensi ekonomi. Di dalam konferensi ekonomi ini nanti ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur dan para pejabat, dan yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, masalah distribusi, makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Inilah makanya dilakukan oleh konferensi ekonomi. Dan yang ketiga yaitu pembentukan badan perancang ekonomi. Dalam pembentukan badan perancang ekonomi ini, kalau kita lihat di sini adalah bagaimana nanti para organisasi yang dipimpin oleh nanti di situ BR Motik menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, yaitu dengan dibentuknya PT yang dapat menyebabkan individualisme kalangan organisasi. Kemudian rencana Kasimo Plan. Rencana Kasimo Plan ini yang dibuat oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Ini untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam kesejahteraan masyarakat, seperti menanami tanah-tanah kosong di Sumatera, kemudian pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang dianggap berperan penting dalam pangan, dan diberikannya bibit-bibit di kebun-kebun serta transmigrasi yang dilakukan ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Ini guna untuk
untuk memeratakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia pada saat itu. Kemudian yang berikutnya persatuan tenaga ekonomi. Persatuan tenaga ekonomi untuk apa? Supaya menghilangkan yang namanya tadi saya bilang individualisme dari setiap orang. Artinya di sini masyarakat atau para pengusaha swasta dapat memberikan peran penting kepada masyarakat. Baik anak-anak kami, itulah tadi bagaimana 5 langkah yang dilakukan oleh para pemerintahan Indonesia dalam mensejahterakan masyarakat di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sekarang untuk tugasmu, kamu lihat di buku temamu di situ di halaman 122, di situ ada tugasnya dalam membuat kesimpulan teks pada awal cerita. Kemudian di buku bupenamu, di buku bupena di situ ada halaman 138, yaitu ayo berlatih. Di halaman bupena di 138 ayo berlatih, itu kamu kerjakan di buku latihanmu. Jadi tugasnya ada 2, di buku tema 2 halaman 132 dan di buku bupena halaman 138. Itulah dulu materi kita hari ini nak. Selamat pagi dan salam sehat.